Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Citra Medika, ketemu lagi dengan saya selaku host Dr. Eti Samriani. Jangan bosan-bosan ya dengan saya lagi. Dan kali ini kita akan membahas tentang TBC, yaitu dalam rangka Hari Peringatan TBC seluruh dunia. Dan kali ini rekan saya selaku narasumber, yaitu dengan teman sejawat saya Dr. Nanda. Untuk sedikit perkenalan ya dok, boleh perkenalan sedikit untuk sahabat Citra Medika dok, boleh? Iya boleh. Makasih Dr. Eti. Halo teman-teman, saya Dr. Nanda ya. Terima kasih dari Dr. Eti telah membuka sesi untuk TBC ya. Karena hari ini diperingati sebagai Hari TBC Dunia. Nah, dimana hari ini kita akan melakukan sedikit penyuluhan mengenai TBC dan apa aja sih TBC itu gitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Nanda Fatli. Saya bertugas di Rumah Sakit Citra Medika sekitar sudah 2 tahunan, dan hari ini saya akan memberikan materi mengenai penyuluhan tentang TBC. Oke, itu ya dok. Dokter ini asalnya dari mana dok? Asal tempat tinggal. Iya, tempat tinggal dan tempat ini asal lulus FK-nya dari mana? Oh iya. Saya asalnya sih dari Medan. Untuk FK-nya saya tamatan dari FK Unsiah tahun 2008. Oke. Untuk perkenalan Dr. Nanda cukup sekian ya, singkat saja kita langsung ke materi. Di sini kita akan membahas TBC yang itu dikenal sama orang awam adalah TBC, dan TBC itu sendiri adalah penyakit yang menular melalui udara yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Dan penyakit ini sampai saat ini masih sangat banyak, dan untuk pengendaliannya masih dibilang sangat sulit ya dok ya. Iya. Dan di negara kita adalah kasus terbesar nomor 3 ya dok ya. Untuk tahun 2021 terakhir sih 2020 ya dok ya, itu masih urutan ketiga. Jadi ini adalah kasus yang sangat serius ya dok, dan kali ini kita akan berdiskusi ya, sederhananya berdiskusi. Nanti bila ada pertanyaan dari sahabat sehat Citra Medika boleh ditanyakan dikirim melalui komentar ya. Nanti ada sesi pertanyaan dok di akhir materi kita. Nanti ada sesi tanya jawab, boleh diketikkan di kolom IG-nya pertanyaan mengenai seputaran TB ya, mengenai informasi apa. Kalau ada yang mau ditanya silahkan diketik, nanti kita jawab sesuai dengan apa yang ditanya. Oke dok, untuk TB ini sendiri dok, ini kan masyarakat awam gejala utama kan TB ini adalah batuk ya dok, yang paling umum ini adalah batuk, terkadang juga ada demam. Kapan masyarakat awam ini untuk mengenali TB ini seperti apa sih gejala jelasnya begitu dok? Oke. Nah, sebenarnya sih TB itu apa sih sebenarnya? Nah, masyarakat banyak menyebutnya sebagai bisa dibilang TBC atau kalau orang awam bilang bisa sebagai penyakit paru-paru basah atau penyakit flek paru. Nah, itu yang paling sering dikatakan masyarakat di masyarakat awam. Nah, apa sih sebenarnya TBC itu? TBC itu adalah infeksi dari tuberkulosis, kuman atau bakteri tuberkulosis sendiri, Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini ditularkan dari orang yang terkena dari sudah kena TB. Artinya apa? Ketika orang yang sudah kena TB dia batuk. Nah, batuknya itu mengandung kuman Bacterium tuberculosis ini. Nah, ketika pasien ini batuk tidak menutup dari area sekitar wajah dan mulutnya, nah timbullah percikan droplet, baik droplet maupun aerosol. Nah, ketika kita berjarak kurang lebih 1-2 meter dari pasien tersebut, nah itu bisa menyebabkan kita bisa terinfeksi atau tidak. Jadi tergantung sistem imun yang kita punya gitu. Jadi bisa kena bisa enggak, jadi tergantung sistem imun yang kita punya sekarang. Nah, tapi kemungkinan besar kalau kita memang jelas ada kontak sama pasien yang sudah terinfeksi, kemungkinan besar mungkin tidak ada pada saat ini tidak ada namanya TB laten, atau pada saat bergejala ya kita sebut kasus TB aktif gitu ya. Jadi itu
penularannya dari situ jelas. Jadi ada kuman di Mycobacterium tuberculosis. Jadi orang yang sudah sakit TBC gitu ya dok Betul. ya, orang yang sakit TBC ini batuk-batuk dan dia apabila umpama tidak menggunakan masker gitu Iya, ya dok betul. ya, lebih cepat penularannya dok ya, Betul. tidak menggunakan masker atau dia bersin batuk dan dari situlah awal mulanya penyebaran TBC ini Iya, ya dok betul. ya. Anggap apa orang sih berpikirnya enteng ya dok ya, mati aja, tapi hasil akhirnya itu fatal sekali ya apabila kita tidak menjaga saat sakit, tidak menggunakan masker Betul. atau tidak menjaga bersin kita. Dan ini dok apa namanya gejala Gejalanya, selain iya. batuk ini apa dok? Nah, untuk mungkin masyarakat kurang memperhatikan. Nah, untuk gejala sendiri sebenarnya sih lebih khasnya pada pasien-pasien yang dengan penyakit TBC. Gejala khas itu pasti batuk yang pertama. Nah, batuknya ini tidak sembuh lebih dari 2 minggu. Artinya apa? Jadi selama 2 minggu dia batuk walaupun tidak ada demamnya mungkin tidak jelas kelihatan ya, karena bisa dikatakan kalau pada pasien TB ini demamnya subfebris, artinya pasien itu cuma sedikit ya, hanya Dok? seperti meriang doang, padahal dia nggak tahu kalau dia lagi terinfeksi. Itu jelas gejalanya itu yang pertama batuk-batuk lebih dari 2 2 minggu ya minggu, dok ya? bisa ada dahak, bisa tidak ada Bisa juga dahak. tidak. Betul. Nah, yang kedua berikutnya Penurunan berat badan ada juga ya, nggak dok? nah kemudian yang berikutnya adalah penurunan berat badan. Tadi sebelumnya itu ada demam ya, demam atau meriang itu. Nah, itu biasa pasien itu badannya lemes aja, linu aja sehari-hari. Padahal udah minum segala macamnya tapi badannya masih lemes aja. Nah, kemungkinan dia ke situ arahnya. Terus ada penurunan berat badan, kemudian tidak nafsu makan berkurang. Nah, kemudian pasien itu cenderung atau orang yang TB itu cenderung ya wajahnya pucat, layu gitu. Nah, Sam nggak segar begitu nggak ya dok segar ya? bugar lah. Oke gitu. dok, ini kan tadi kata dokter batuknya 2 minggu ya. Betul, 2 minggu. Batasan 2 minggu ini setelah minum obat atau sebelum minum obat itu sudah paman juga minum obat. Betul. Satu minggu batuk terus udah minum obat Obatnya, apa iya. di hari 1 minggu ini tadi terus minum obat masih batuk dok sampai ke 2 minggunya. Iya. Masih yang mana dok? Atau tidak ada minum obat 2 minggu sudah bisa kita rujuk ke TBC, atau di pertengahan ada minum obat tidak sembuh sampai 2 minggu baru kita bisa katakan TBC. Oke. Nah, dikatakan dia batuk 2 minggu terus menerus itu artinya ada usaha bisa setelah pasien minum obat antibiotik biasa tidak ada respon, masih sama ya, maksudnya masih sama-sama batuk gitu. Nah, atau ya sama sekali pasiennya tidak ada usaha untuk mengobati, batuknya semakin parah. Nah, biasanya kalau udah makin parah batuknya cenderung jadi darah, jadi dia ada batuk darah. Nah, kalau udah batuk darah itu khas pada pasien TBC. atau orang yang menderita TBC itu khas banget dengan adanya batuk darah gitu. Nah, bisa mungkin dia diberikan obat antibiotik mau yang biasa atau yang bagus juga mungkin berkurang sesaat, tetapi tidak sembuh. Karena apa? Karena untuk kuman Mycobacterium sendiri itu sangat tebal lapisan pelindungnya, jadi nggak akan bisa dengan antibiotik biasa karena emang pengobatan TB ini khusus dan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 6-9 bulan. Oh, gitu. berarti obatnya ini ada sendiri ya dok Ada, ya? khusus. Ada antibiotik sendiri, Iya, berarti betul. kalau sudah terdiagnosa TB itu pengobatannya juga berbeda begitu ya dok Betul, ya? betul, Oke. beda. Jadi nanti seandainya pasien sudah ke dokter dan sudah dicurigai nih dok TBC, Ya. maksudnya untuk memastikannya buat pasien ini, oh ya yakin nih saya benar-benar TBC itu Nah, bagaimana dok? untuk memastikan kan gejalanya sudah ada ya, misalnya batuk terus menerus selama 2 minggu, berat badan turun, terus satu lagi tadi saya tambahin ada keringat malam. Nah, biasanya kalau tidur malam walaupun suhu ruangan sekitar 20 atau 23-an, kalau bangun tidur tuh suka basah bajunya, itu namanya keringat malam. Nah, itu khas pada pasien yang menderita TBC. Nah, kemudian untuk menegakkannya apa? Nah, untuk saat ini pemeriksaan yang paling gampang ya kita cek untuk dahak atau cek kutu namanya.
Nah, cek sputum ini nanti dengan pewarnaan drum nanti bisa kelihatan kalau ada kuman Mycobacteriumnya, karena dia termasuk bakteri yang tahan asam. Nah, sekarang kan makin pemeriksaan untuk TBC makin bagus ya, jadi sekarang bisa pakai pemeriksaan PCM, cepat molekuler untuk si TBC sendiri, atau yang paling sederhana ya dengan IGRA ya. IGRA untuk Yang itu lebih mahal ya dok ya, itu kalau IGRA sih untuk TB laten. Jadi tuh begitu. kalau emang ada kontak dengan pasien yang positif TB, kalau mau diperiksa dia terinfeksi pada saat ini atau namanya laten, itu artinya dia terinfeksi tapi tidak ada gejala gitu loh. Maksudnya TB-nya ada tapi gejala khas dari batuk-batuk, demam, keringat malam tidak kelihatan. Nah, pemeriksaannya paling jelas adalah IGRA namanya. Nah, IGRA itu lumayan sih harganya kalau mau diperiksa. Nah, tapi kalau yang jelas kalau udah sakit gejalanya mengarah ke arah TBC seperti yang disebutkan tadi, ya pemeriksaannya cek sputum atau PCM. Itu yang sederhana ya dok ya. Berarti lebih mudah kalau umpama pasien sudah ada gejalanya dok ya, seperti batuk, ada demam, ada keringat malam, ada penyakit badan, dan itu kita lebih ini curiganya emang ke sana, dan kita bisa minta ke pasiennya untuk dites sputum tadi ya dok ya. Oke, tapi bila pasien yang terinfeksi TBC yang tidak mempunyai gejala, itu tadi tesnya namanya IGRA ya dok ya. Untuk TB laten. Kalau untuk tesnya dok, sederhananya itu bisa dilakukan di mana saja dok? Nah, sementara kan untuk pengobatan TB ini sebenarnya itu disupport oleh WHO dan pemerintah Indonesia sendiri ya. Dan obatnya sebenarnya gratis gitu. Tapi sekarang tinggal gimana masyarakat atau ya pasien yang menderita TB itu disupport untuk pengobatannya, karena pengobatannya lama. Jangka waktunya ya sekitar paling cepat 6 bulan, bisa sampai 12 bulan atau 24 bulan maksimal. Nah, itu tergantung dengan kepatuhan kita ya dok ya, dan daya imun kita begitu ya dok. Jadi tuh karena pengobatannya lama, nah ini kan obatnya sebenarnya gratis ya dari pemerintah, dan kalau sudah terdiagnosa dengan TBC artinya harus minum obat selama 6 bulan. Nah, untuk pengobatannya bisa ke puskesmas untuk pengambilan obat, atau ke rumah sakit yang punya polidot gitu. Polidot itu apa? Poli yang khusus untuk menangani kasus-kasus TBC. Berarti gitu. Rumah sakit atau puskesmas yang sudah ditunjuk untuk menangani TBC ini ya dok ya. Karena ini TBC punya penanganan sendiri ya dok ya. Obat-obatnya juga berbeda begitu ya. Berbeda dengan antibiotik yang lainnya gitu ya dok. Karena dia pengobatannya jangka panjang. Dan tidak boleh putus obat ya dok ya. Apabila nanti seandainya begini dok, pasien sudah berobat kurang lebih, ini kan tadi kata dokter pengobatannya 6 bulan ya dok ya. Seandainya pasien di bulan keempat dok, pasien lupa minum obat 1 hari saja, itu bagaimana menyikapinya dok? Nah, kalau dia lupa 1 hari ya otomatis dia harus pulang. Pemberiannya bisa ditambahkan lebih panjang pengobatannya, atau diulang dari mulai bulan ketiganya gitu. Jadi dilihat dari klinisnya, bisa harusnya 6 bulan, bisa jadi 8 bulan atau 9 bulan. Berarti kalau seandainya pasien putus obat harus konsultasi lagi ya dok ya, ke dokternya dok ya dok. Kalau putus obat artinya dia pengulangan dari awal gitu. Tapi kalau sehari 2 hari dia lupa, ya mungkin nanti dari secara klinis kita tambahkan pengobatan lebih lama gitu. Tapi kalau dia benar putus sebulan atau seminggu dia nggak minum obat, nah artinya dia harus ulang dari nol gitu. Jadi itu memang ada support ya. Jadi kalau pengobatan harus benar-benar jalanin ya dok ya, tidak boleh telat sehari pun gitu ya. Dan untuk TBC ini dok, penularannya ini kan melalui udara, droplet tadi ya dok ya. Bagaimana untuk pencegahannya dok? Maksudnya apa yang perlu kita lakukan supaya TBC ini tidak terinfeksi pada kita gitu? Nah, yang jelas untuk pencegahannya sama seperti yang sudah dilakukan sejak pandemi ya, mulai dari cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah,
itu juga termasuk dalam pencegahan untuk pengobatan pada TBC juga. Jadi sebenarnya infeksi yang melalui udara, baik itu TBC atau ya sekarang lagi pandemi dengan COVID, pencegahannya sama. Pencegahannya gitu. sama, Dok. Kalau untuk pencegahan dari udara ya. Dan TBC ini juga ya, Dok, ya berpengaruh pada lingkungan kita sekitar ya, Dok. Iya. Contohnya nih kayak ruangan yang lembab seperti kamar yang Iya. tidak terpapar sinar matahari, Iya. ruangan makan atau ruangan untuk kita ngobrol sehari-hari, itu juga perlu diperhatikan sekali ya, Dok, Iya, ya. betul. Katanya matahari yang masuk ke ruang seperti tempat tidur atau ruang tamu atau tempat makan itu bisa meminimalisir Betul. untuk terinfeksi TBC ini, Dok, ya. Betul. Itu sangkut pautnya bagaimana, Dok? Nah, sebenarnya sih untuk misalnya nih ada pasien yang satu keluarga, misalnya ada yang kena TBC nih di keluarganya yang usahakan dia itu punya kamar yang punya ventilasinya bagus, terus bisa masuk cahaya matahari gitu. Kenapa? Karena kuman TBC ini atau bakteri tuberkulosis ini dia sangat sensitif sama sinar UV. Nah, sinar UV ini ketika kena bagian dari dinding selnya si tuberkulosis, maka dia bakal lisis, pecah gitu. Makanya kenapa butuh sinar matahari gitu. Jadi sekuat apapun kumannya itu kita harus minum obat 6 bulan, tapi sensitif banget sama sinar UV. Jadi itu melisis atau menghancurkan dinding si mycobacterium. Jadi kalau misalnya ya ada pasien yang tinggal di rumah atau emang lagi menjalani pengobatan untuk gigi, ya usahakan diberikan kamar yang punya ventilasi bagus dan bisa masuk cahaya matahari. Oke, Dok, itu soal untuk tidak bermukan. Tapi bila kita dalam satu rumah nih, Dok, kita ada beberapa penghuninya yang ada orang tua, ada anak, Iya. ada ibu, bapak, begitu ya, Dok, ya. Untuk bagaimana sikap kita nih seandainya ada salah satu yang terinfeksi, atau kita isolasi seperti COVID ini, atau bagaimana, Dok? Nah, sebenarnya sih kalau ada keluarga yang terinfeksi dalam satu rumah ya, nah sebenarnya sih nggak seperti COVID gitu. ya. Jadi itu tetap ya di dalam rumah yang penderitanya tersebut tetap pakai masker, satu jelas ya. Nah, yang kedua, peralatan bekas makan atau piring atau bekas minuman tersebut tidak digunakan oleh keluarga yang lain gitu. Karena apa? Karena seperti disebutkan tadi, penularannya melalui dahak atau sputum. Nah, kita mencegah jangan sampai ada kontak dari bekas tempat makan itu, karena pasti, atau tempat bekas minumannya, karena pasti ada yang nempel lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pemakaian alat-alat sehari-hari seperti handuk segala macam sih baiknya tidak disarankan untuk memakai bersama ya, jadi tetap terpisah gitu. Nah, kalau misalnya ada keluarga yang terkena, ya kita usahakan memberi support. Artinya apa? Karena pengobatannya lama, otomatis bakal ada rasa jenuh gitu. Jenuh itu harus disupport, ayo jangan putus, karena kalau harus putus diberi semangat gitu ya, ya, Dok, benar, ya. karena saling support. Jadi ketika dia butuh bantuan atau butuh ditemanin untuk ke dokternya untuk kontrol setiap bulan ambil obat, ya disupport sama keluarga gitu. Karena ya itulah yang membuat pasien atau penderita tersebut semangat gitu loh, karena Oke, support keluarga sangat penting gitu, karena pengobatannya lama. Oke, Dok. Oke, untuk sahabat Sehat Citra Medika, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Jangan lupa kirim pertanyaannya melalui kolom komentar ya, Dok, ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Nanda. Ya. Nanti sambil kita diskusi ya, Dok, Betul, ya. sambil Apa diskusi. yang akan ditanyakan oleh sahabat Citra Medika. Oh ya, ada lagi, Dok, ini satu. Banyak orang awam yang mengatakan kalau lagi TBC itu tidak boleh membuang, kalau lagi batuk ini membuang dahaknya sembarangan. Iya. Itu cara kita bagaimana baiknya, Dok, untuk menyikapi dahak ini tadi gitu. Nah, Kalau kalau bisa kita buang maksudnya lagi batuk kita buang seperti biasa kayak kita meludah begitu. iya, nah, kalau pada penyakit TBC itu kan seringnya batuk-batuk ya. Nah, bisa ada dahak, bisa enggak. Nah, kalau ada dahak, sebaiknya penderitanya tersebut ketika membuang dahak menggunakan tisu. Nah, tisunya itu
kan ngeluarin dahak ya sekali, dahaknya keluar, kemudian dibungkus tisu lagi dari yang basah itu. Nah, dibuang ke dalam tong sampah yang memang tidak, lokasinya tidak di dalam kamar atau memang di tong sampah yang Khusus gitu ya, khusus Dok ya. gitu. Jadi emang, nah kalau emang dalam rumah sebaiknya disediakan tong sampah khusus untuk tempat dahaknya. Nah, kemudian ada plastik khusus yang tempat penampungan tisu bekas dahak itu. Nah, ketika mau dibuang itu dicat ketat, kemudian dibuang ke tong sampah gitu, nanti dibuang ke tempat yang Khusus buat khusus. pembuangan Iya, ini Mbak. dahak, Nah, karena kan betul. dahak ini penularannya sangat Iya. mudah ya, Dok ya. Iya. Oke, untuk sahabat Citra Medika, ini ada pertanyaan dari sahabat kita Citra Medika dari @awfdn. Dok, kalau ada riwayat TB terus minum obat TB, tapi alergi bentol sampai bengkak gitu, bagaimana dok? Oh ini dok, kalau Iya, alergi kan sama- pada orang banyak ya minum obat Betul. ada menimbulkan reaksi alergi. Iya. Itu juga dengan obat TB ini. Betul. Obat TB ini kan kita golongkan dengan antibiotik ya dok Iya. ya. Ada sebagian pasien yang mengalami alergi, itu bagaimana menyikapinya dok? Nah, sebenarnya kalau dari reaksi tersebut kan emang arahnya ke reaksi alergi ya. Iya. Nah, untuk alergi itu sebenarnya ada beberapa opsi pilihan obat lain selain obat yang Yang sudah ditentukan. iya sudah yang diberikan sekarang. Yang diberikan gitu. sekarang. Nah, sekarang untuk tahu mana obatnya, ada pengobatan awal itu ada 4 ya, 4 lini pemberian obat untuk first line terapinya. Nah, dari keempat obat ini mana yang menimbulkan alergi. Nah, yang mana menimbulkan alergi nanti mungkin dosisnya kita sesuaikan atau kita turunkan gitu. Nah, cuman kita butuh informasi lebih mana yang obat dari tersebut yang gatal-gatal gitu. Nanti mungkin akan mungkin pada saat pengobatan kontrol berikutnya atau ketika emang timbul alergi, besok datang lagi ke dokter parunya atau ke puskesmas tempat itu, nanti akan diberikan obat terpisah dari keempat obat ini. Nanti ketahuan mana yang menimbulkan bentol-bentol gitu. Nah, yang bentol-bentol ini nanti bisa tidak diberikan atau dosisnya diturunkan sampai batas tolerannya gitu. Jadi gak usah takut gitu, karena emang kita bisa ngatur kira-kira mana sih yang alergi gitu, karena memang pengobatannya itu ya 4 itu gitu. Jadi bisa diatasi ya dok ya. Betul, Yang bisa paling diatasi. penting harus konsultasi dulu ke Iya. dokternya. Jadi bisa diatasi walaupun alergi. Dan ini ada pertanyaan kedua dari sahabat Citra Medika dari @zahra SAHRMTS. Selamat siang dokter, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa pasien TB mengalami penurunan berat badan. Bagaimana cara pasien untuk mempertahankan IMP-nya di range normal dok? Oke. Kalau untuk mempertahankan berat badan sebenarnya kita bisa menilai kan pada saat pada saat pengobatan beratnya sekitar 50 misalnya ya. Nah, biasanya kalau pengobatannya respon terhadap TB-nya ini, nah berat badannya tuh tiap bulan bakal nambah 1 kilo atau 2 kilo. Nah, dengan cara apa? Kalau emang benar minum obatnya teratur, bagus. Nah, nanti dari situ kelihatan apa yang dimakan itu bakal menjadi menjadi untuk jadi lemak lah kalau kita bilangnya, mengisi dari protein dari tubuhnya sendiri gitu, mengisi massa dari tubuhnya sendiri gitu. Obat tubuh ini ya bu dok Iya, ya? jadi tuh memang untuk mengevaluasi pengobatan TB itu yang jelas kita melihat dari pemberian obat itu berat badannya naik nggak, batuknya berkurang nggak, demamnya enak nggak. Mungkin kalau efek obat ya pasti ada rasa mual, karena emang obat TB kan memang ada efek sampingnya ya. Nah, untuk menjaga IMT-nya yang jelas makanan yang dikonsumsi itu yang harus tinggi kalori, tinggi protein gitu, artinya tinggi protein, tinggi lemak, tinggi karbohidrat gitu. Jadi harus mencukupi semua ya dok ya? Betul. Nah, biasa sih kita kalau pas pasien TB itu kita selalu yang paling gampang sih kalau untuk protein ya, pemberiannya bisa makan telur gitu, bisa sehari 6 butir, bisa direbus atau bisa digoreng gitu, atau makan misalnya ikan yang paling gampang, apa aja ikan aja nggak ada masalah, mau ikan laut boleh, mau ikan
air tawar boleh. Yang jelas porsinya agak dibanyakin dari biasanya. Karena apa? Karena tubuh sedang berusaha untuk membunuh si kuman Mycobacterium tersebut. Jadi Karena ya untuk meningkatkan daya imun iya juga ya dok ya. benar, karena itu membantu meningkatkan kalorinya gitu. Karena biasanya sih kalau dia respon pengobatannya, nafsu makannya juga beriringan naik. Berarti intinya harus minum obat rutin Rutin, betul. sehingga gejala-gejala yang timbul tadi apakah sedang Betul, ya, iya. tidak dok. Kalau sedang lagi terinfeksi, Betul. minum obat antibiotik yang khusus TBC. Apa bisa kita pakai vitamin untuk menambah nafsu makan atau meningkatkan daya imun dok? Boleh. Nah, kalau untuk vitamin sendiri sebenarnya pengobatannya jelas 4 obat TB ya yang diberikan dari puskesmas atau Polidor sendiri. Nah, kalau mau konsumsi vitamin tambahan boleh, mau multivitamin boleh, karena memang itu hanya untuk mensupport gitu, boleh. Nah, terus untuk mau minum hepatoprotektor atau yang untuk melindungi fungsi hati juga boleh. Jadi seperti kurkuma turunannya itu boleh gitu ya. Oke untuk dok, support ini gitu. ada pertanyaan lagi dok dari Ratu Permata. Dok, pasien TBC ada pantangan makan tidak dok? Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari agar bisa sembuh? Begitu, dok. Oke. Untuk soal makan ini ada pantangan atau tidak begitu dok Oke. untuk pasien TBC? Iya, sebenarnya sih kalau untuk pantangan makan sebenarnya nggak ada. Oh, tidak ada ya, Dok, Tidak ya? ada. Tapi kalau misalnya emang contoh nih, kalau misalnya kayak gorengan ya, yang gorengan itu ya sama masih batuk-batuk sebenarnya nggak direkomendasikan. Gitu. Tapi untuk pantangan makanan khusus nggak ada gitu. Jadi emang makannya ya apa aja boleh gitu. Yang penting tinggi kalori, tinggi protein, tinggi lemak. Jadi tuh berat badannya naik. Nah, kalau yang untuk dihindari sebaiknya karena memang lagi minum obat TB, kadang-kadang sih ada rasa mual dari efek samping obat tersebut. Nah, untuk mengatasinya ya begitu sebenarnya efek obat itu berlangsung ya mungkin satu hari atau 1 minggu itu bakal merasa masih mual. Tapi kalau udah biasa nanti tubuh bakal merespon ya kayak biasa aja gitu. Nah, untuk menghindarinya sih sebenarnya nggak ada sih, untuk menghindari makanan sih nggak ada yang harus dihindari. Berarti intinya dok, Boleh. semua jenis makanan bisa, yang Boleh. penting jangan memicu gejala yang sudah ada gitu ya Iya, dok ya. betul. Ini ada lagi satu dok, singkat Iya. aja ya dok ya. Dok, untuk ibu hamil yang terjangkit TBC, bagaimana pengobatannya dok? Nah, untuk ibu hamil yang terkena TBC sebenarnya sama aja sih pengobatannya seperti TBC pada umumnya gitu. Jadi untuk pemberiannya nanti dosisnya disesuaikan gitu oleh dokter parunya atau dokter penyakit dalam gitu, karena itu memang ranahnya ya udah masuk ke spesialis. Oke, ini maaf tadi pertanyaannya dari Widi Susilowati ya dok ya. Oke, begitu ya penjelasan singkatnya Iya. dok ya. Untuk sahabat sehat Citra Medika, untuk pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh dokter Nanda. Ya, Dan jangan lupa untuk mengobati bila sudah terinfeksi TBC ya dok Betul. ya. Dan jangan ragu untuk konsultasi ke kita, bisa datang ke Rumah Sakit Citra Medika. Ya. Dan kita sudah melakukan protokol kesehatan ya dok ya Ya, dalam betul. pandemi ini. betul. Tidak ada untuk keraguan kita untuk berobat ke rumah sakit. Salah satunya Rumah Sakit kita Citra Medika Iya, ya dok betul. ya. Baik di Poli maupun di IGD kita sudah siap untuk melayani masyarakat sehat Citra Medika. Iya. Dan jangan lupa follow IG Rumah Sakit Citra Medika untuk mengikuti terus acara-acara kita Ruang Dokter seperti biasanya dok. Iya. Kita selalu berganti materi, bisa dari dokter spesialis, bisa dari teman sejawat kita. Iya, betul. Dan untuk hari ini cukup sekian ya dok Ya, ya. mungkin eh, itu aja. Sampai ketemu lagi ya dok ya. Ya, Untuk dari saya, jangan bosan-bosan ketemu saya lagi. Dan untuk kedepannya kemungkinan ketemu saya lagi dan ketemu juga sama dokter Nanda ya. ya. Sampai jumpa untuk sahabat sehat